Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab rangkaian arus bolak-balik. Berikut ini ada soal bagaimana caranya menentukan daya rangkaian RLC. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui tegangan V adalah 7,2 sin 754T diterapkan pada rangkaian RLC seri. Keterangan berikutnya, jika nilai induktor adalah 3 mH, resistor atau hambatan 2,88 ohm dan kapasitor 300 mikrofarad, pertanyaannya adalah tentukan disipasi daya dalam rangkaian itu berapa watt. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi di sini ada hambatan, ada induktor, ada kapasitor. Ketiganya disusun secara seri dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, yang mana diketahui di soal nilai hambatan adalah 2,88 ohm. Kemudian induktor diketahui induktansinya adalah 3 mH. Ingat mili itu artinya dikalikan 10 pangkat negatif 3 ya. Sehingga nilai induktor itu adalah 3 kali 10 pangkat negatif 3 Henry. Kemudian untuk kapasitornya nilainya adalah 300 mikrofarad. Ingat mikro itu artinya dikalikan 10 pangkat negatif 6 ya. Sehingga nilai C ini setara dengan 3 kali 10 pangkat negatif 4 farad. Nah Sobat 100 harus paham ya, di soal ini diketahui tegangan dalam fungsi sinus. Nah Sobat 100 tandai angka yang dekat dengan variabel T. Angka yang dekat dengan variabel T itu adalah kecepatan sudut. Jadi kita tuliskan di sini omeganya adalah 754 radian per second. Berikutnya Sobat 100 tandai juga angka di depan sinus. Ini menunjukkan tegangan maksimum dari sumber arus AC-nya. Jadi V maksimumnya adalah 7,2 volt. Nah, di soal ini yang ditanya adalah daya disipasi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya Sobat 100? Pertama-tama kita hitung dulu nilai reaktansi induktif untuk induktor ya. Sudah kita catat omeganya 754, induktornya tadi adalah 3 kali 10 pangkat negatif 3 Henry. Sehingga kita tuliskan dulu rumus untuk reaktansi induktif itu adalah XL sama dengan omega kalikan L. Masukkan angka ya Sobat 100. Kita tuliskan di baris berikutnya XL sama dengan omeganya adalah 754, L-nya tadi adalah 3 kali 10 pangkat negatif 3 Henry. Nah, ini silakan Sobat 100 hitung ya, angka 754 kalikan 3 hasilnya berapa. Kemudian setelah dihitung dibagi dengan 1000. Karena 10 pangkat negatif 3 itu artinya dibagi dengan 1000. Sudah dihitung Sobat 100? Sudah ketemu ya jawabannya ya. Kita peroleh XL reaktansi induktif itu nilainya adalah sama dengan 2,26 satuannya ohm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini langkah pertama. Langkah yang ketiga Sobat 100 tentukan reaktansi kapasitifnya, yang mana formulanya adalah XC itu sama dengan 1 per omega kalikan C. Masukkan omeganya 754, nilai C tadi adalah 3 kali 10 pangkat negatif 4 farad. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya XC itu sama dengan 1 dibagi 754 kalikan 3 kalikan 10 pangkat negatif 4. Nah kalau Sobat 100 hitung 1 dibagi dengan 10 pangkat negatif 4 hasilnya adalah 10 pangkat positif 4. Nilainya setara dengan angka 10.000. Nah angka 10.000 bagi dengan 754, hasilnya bagi lagi dengan angka 3. Sudah dihitung Sobat 100? Sudah ketemu ya jawabannya ya. Kita peroleh reaktansi kapasitif itu adalah sama dengan 4,42 ohm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini langkah yang kedua, menentukan reaktansi kapasitif. Nah kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai R, nilai XL, dan nilai XC, maka langkah yang ketiga Sobat 100 hitung impedansi ya. Yang mana formulanya adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL dikurangi XC dikuadratkan. Masukkan angka yang diketahui di soal. R sama dengan 2,88 ohm. Tadi sudah kita hitung, XL adalah 2,26 ohm. Sudah kita hitung juga XC sama dengan 4,42 ohm. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Z sama dengan akar dari 2,88 kuadrat ditambah 2,26 minus 4,42 dikuadratkan.
Kalau sobat 100 hitung 2,88 kalau dikuadratkan adalah 8,2944. Kemudian 2,26 dikurangi 4,42 hasilnya adalah negatif 2,16. Ini hasilnya dikuadratkan juga, kita peroleh hasil kuadratnya adalah 4,6656. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Z sama dengan akar dari 8,2944 ditambah 4,6656. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja ya sobat 100. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya di akar. Sudah dihitung sobat 100? Sudah ketemu ya jawabannya ya. Kita peroleh Z sama dengan 3,6 satuannya ohm. Nah, berikutnya, setelah sobat 100 dapatkan nilai Z, tadi di soal sudah kita catat tegangan maksimumnya adalah 7,2 volt. Maka langkah yang keempat kita hitung arus ya, gunakan hukum ohm, yang mana formulanya arus sama dengan tegangan maksimum per impedansi. Nah, tinggal masukkan angka, tegangan maksimumnya 7,2 volt, impedansinya 3,6 ohm, sehingga arus sama dengan 7,2 dibagi dengan 3,6. Ini tinggal dihitung saja ya sobat 100, 7,2 dibagi dengan 3,6 hasilnya adalah sama dengan 2 ampere. Sampai sini sobat 100 paham ya? Ini langkah keempat kita menghitung arus. Nah, terakhir untuk menghitung daya disipasi, karena kita sudah dapatkan nilai arusnya, tadi di soal sudah diketahui tegangan maksimumnya. Maka untuk menghitung daya disipasi, P itu sama dengan setengah V maksimum kalikan arus maksimum kalikan kosinus theta, atau ini faktor daya ya. Faktor daya itu adalah R per Z. Jadi kita masukkan angkanya, V maksimumnya 7,2 volt, arus maksimumnya tadi adalah 2 ampere, faktor daya itu R per Z berarti 2,88 dibagi dengan 3,6. Nah, kita tuliskan di baris berikutnya ya. P sama dengan 1/2 kalikan 7,2 kalikan 2 kalikan 2,88 dibagi dengan 3,6. Silakan sobat 100 hitung ya. 7,2 dibagi dengan 3,6 ini bisa kita coret, yang 3,6 habis, yang 7,2 hasilnya adalah 2 ya. Nah, angka 2 di atas kalikan dengan setengah, berarti ini kalau dikalikan hasilnya 1 ya. Jadi ini bisa dicoret habis, berarti tinggal P sama dengan 2 kali 2,88. 2,88 dikali 2 hasilnya adalah sama dengan 5,76 satuannya watt. Ini jawabannya ya sobat 100. Oke sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi sobat 100 pahami soal ini ya. Ini caranya lumayan panjang. Kalau di sini ada rangkaian RLC, diketahui tegangan sumbernya dalam fungsi sinus, diketahui nilai R, diketahui nilai L, diketahui nilai C, ditanya daya disipasi. Ada beberapa step perhitungan. Langkah pertama sobat 100 tentukan dulu reaktansi induktif, yang mana formulanya adalah XL sama dengan omega kalikan dengan L. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai XL sekian ohm. Ini langkah pertama. Langkah kedua sobat 100 hitung reaktansi kapasitif, yang mana formulanya adalah XC sama dengan 1 per omega kalikan C. Kembali sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai XC. Reaktansi kapasitif itu sama dengan sekian ohm. Nah, kalau sobat 100 sudah dapatkan nilai R, XL, dan XC, langkah yang ketiga sobat 100 hitung impedansi rangkaian, yang mana formulanya adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL dikurangi XC dikuadratkan. Sobat 100 masukkan angkanya, lakukan perhitungan lagi, ketemu nilai impedansi rangkaian sekian ohm. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, gunakan hukum ohm untuk menghitung arus, yang mana tadi sudah kita catat tegangan maksimum pada sumber AC ini adalah angka yang ada di depan sinusnya ya. Z tadi sudah kita hitung. Maka untuk menentukan arus yang mengalir atau arus maksimumnya yaitu I sama dengan V maksimum per impedansi. Sobat 100 kembali masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu arus maksimumnya. Nah, terakhir untuk menghitung daya disipasi sobat 100 gunakan formula ini. P sama dengan setengah kalikan tegangan maksimum kalikan arus maksimum kalikan faktor daya. Faktor daya itu adalah kosinus theta atau R per Z ya. Nah, kembali lagi sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti akan diperoleh nilai daya disipasi dalam rangkaian itu sekian watt. Begitu ya sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal
berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.